Horas, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita, pada akhir pekan Sabtu 21 September 2024, sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita awali dengan bernyanyi dari buku ND nomor 434 ayat 1. Yesus berengau di sana, Roma amat sumbatu jolang, masa leleng aman jua, dan tanah amat tua, dilului ho alem tumbana, autunana nanda potanau di Tuhan ison doa sai dosaku dibantu hati monang hari baik naik kogoro nilai Nats harian HKBP hari ini tertulis di Amsal 14 ayat 26. Demikian bunyinya, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, apakah kita membutuhkan ketentraman, yaitu rasa aman saat ada kekacauan, rasa aman saat ada bahaya yang besar yang sedang menghadang kita? Dan apakah kita membutuhkan perlindungan atau tempat berlindung? Tentu saja kita membutuhkannya, mengingat tidak ada yang bisa menjamin kita bebas dari ancaman, tantangan, masalah, baik di lingkungan keluarga, baik di tempat pekerjaan, atau ketika kita sedang berjalan. Jika beruntun menghadapinya, kita bisa kehilangan arah, semangat hidup, hati tidak tentram, makan juga tidak nyaman, bahkan air yang dimasukkan ke dalam mulut kita serasa berduri, bahkan makanan yang kita makan terasa pahit dan hambar, tidur tidak nyenyak, bahkan juga ketika kita mau curhat kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, kita juga merasakan ketidaknyamanan. Kalau kita curhat ke medsos, masalah bisa bertambah. Kita curhat kepada teman, justru jawaban teman kita adalah, sabar ya, berdoalah, kuatlah. Hanya sekedar sampai di sana saja. Tetapi sesungguhnya tidak dapat mempengaruhi kehidupan kita. Kita akan merasa tertekan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Nats hari ini mengingatkan kita, perlindungan dan ketentraman hanya kita peroleh dengan takut akan Tuhan. Apa arti takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan bukanlah ketakutan yang disebabkan oleh rasa takut dan cemas terhadap Tuhan, melainkan rasa hormat, kerendahan hati, adanya kedekatan kita dengan Tuhan, ketaatan kepada Tuhan, dan kita mau melakukan kehendak-Nya. Maka ketika kita takut dan menunjukkan rasa ketaatan kita kepada Tuhan saat menghadapi ancaman, masalah, dan tantangan, kita akan merasakan bahwa Tuhan ada di pihak kita. Tuhan ada bersama dengan kita. Jika Allah sudah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Demikian Paulus menuliskannya di Roma 8 ayat 31. Musuh terbesar sekalipun
ditaklukkan di hadapan Allah, yaitu maut. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, lalu apa arti nas ini bagi kita? Pertama, mari menjadikan Tuhan sebagai sandaran hidup kita. Jangan cari ketentraman dan pertolongan di tempat lain atau orang lain, apalagi yang punya kekuasaan. Karena hari-hari manusia sangat singkat, gampang berubah. Orang yang dekat dengan Tuhan akan mempercayakan dirinya kepada Tuhan, sebab hidupnya adalah milik Tuhan. Pertolongan dan penyelamatan memang tidak secara otomatis datang ketika kita mengalami masalah. Bila Tuhan berkehendak lain, kita tidak diluputkannya, walaupun pada akhirnya kita tahu dan kita mengaku bahwa Tuhan selalu mempunyai rencana yang indah. Rencana Allah terhadap kita adalah rancangan damai sejahtera. Demikian Yeremia mengatakan di Yeremia 29 ayat 7. Bila Tuhan berkenan menolong, bila Tuhan berkenan mengangkat dan meluputkan kita, bila Ia berkenan turun ke dalam dunia maut, ke lubang kebinasaan seperti yang Yesus lakukan, Ia rela mati dan turun ke dalam kerajaan maut. Bukankah itu kasih Allah yang membawa kita dari hukuman maut? Maka dari ancaman, tantangan, masalah yang lain juga Tuhan sanggup dan mau menolong kita supaya kita nyaman dalam menjalani kehidupan ini. Yang kedua, saudara-saudari yang terkasih, perlindungan bagi anak-anaknya. Takut akan Tuhan membawa berkat keamanan. Saudara-saudari yang terkasih, walaupun saat ini ada satpam di depan rumah kita, walaupun tembok tinggi dibangun di sekeliling rumah kita, supaya rumah kita bebas dari pencuri, supaya rumah kita bebas dari ancaman dari luar, tetapi keselamatan tidaklah bisa mereka jamin. Walaupun ATM kita penuh, walaupun jabatan kita masih ada, walaupun keluarga kita selalu bersama dengan kita, tetapi jaminan perlindungan hanya ada di dalam Tuhan. Maka mari kita sama seperti pemazmur yang mengatakan di Mazmur 62 ayat 2, hanya dekat Allah saja kita tenang, dan daripadanya lah keselamatan kita. Lalu Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, apa yang harus kita lakukan? Mendekatlah pada Tuhan. Jangan pernah menjauh dari Tuhan. Bacalah firman Tuhan, karena di sana dinyatakan bagaimana Tuhan mengasihi kita. Orang yang takut akan Tuhan memiliki jaminan yang tidak diperoleh dari tempat lain. Pertolongan Tuhan itu kekal dan hanya akan diberikan kepada kita orang-orang yang mau dekat kepada Tuhan. Amin. Selamat berakhir pekan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 811 ayat 1 dan ayat 2. Yesus Tuhanku, ku memeluk Kamu, damailah hatiku selama hidupku. Setiap jamnya Tuhan, Engkau ku perlukan, ya Yesus Juru Selamat, berkatilah. Ya Yesus Tuhanku, Kaulah bersamaku, supaya ku
setiap jam ya Tuhan, Engkau ku perlukan, ya Yesus Juru Selamat, berperhatilah. Kita berdoa. Ya Tuhan, di dalam-Mu kami memperoleh ketentraman dan perlindungan. Ajarlah kami untuk senantiasa takut kepadamu, mencintai dan selalu taat kepadamu dalam kehidupan kami. Amin.